Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah perjamuan kudus kita akan belajar satu buah lagu, PKJ 23, Marilah Memuji, yang akan menjadi lagu tema di bulan keluarga di bulan Oktober ini. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali dengan diselingi interlude, dan di akhir kita akan menyanyikan refrennya sekali lagi. Marilah Memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa siaran ibadah ini dimanapun berada. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Diundang kehadiran anggota jemaat dan simpatisan dalam acara Persekutuan Sola Fide pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 16 di Balai Immanuel Bawah. Tema persekutuan, makin senior, makin rukun, dibawakan oleh Ibu Wulaningrum Wibisono. Pendalaman Alkitab bagi umum atau segala usia akan diadakan pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 18.30 dengan tema Antara Menantu dan Mertua, dibawakan oleh Ibu Uke Wudiono. Komisi Pemuda GKI Karangsaru mengundang rekan-rekan muda untuk hadir dalam seminar generasional trauma yang akan diadakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 17.30 di Karangsaru 14 dengan pembicara Ibu Christine Wibowo. Marilah kita simak video informasi dari Panitia Bulan Keluarga. Selamat datang dalam pembukaan Bulan Keluarga GKI Karangsaru dengan tema Sukacita di Tengah Keluarga. Semoga bulan ini membawa sukacita, kebahagiaan, dan kebersamaan yang mendalam bagi seluruh keluarga gereja kita. Dalam rangka Bulan Keluarga, gereja kita akan mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama, pada hari Minggu 1 Oktober 2023 akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia. Yang kedua,
Panitia Bulan Keluarga GKI Karangsaru bekerja sama dengan Laboratorium Ideal akan mengadakan medical check-up pada tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2023. Pendaftaran akan dilaksanakan setiap hari Minggu di depan Balai Immanuel Bawah, sedangkan pendaftaran pada hari biasa dapat dilakukan melalui tata usaha gereja. Pada Minggu tanggal 8 Oktober 2023, setelah ibadah umum yang pertama dan yang kedua, akan diadakan ajang kreativitas dengan penampilan persembahan dari Persaka GKI Karangsaru, serta turut mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru untuk mempersembahkan kreativitas masing-masing. Pada Minggu tanggal 15 Oktober 2023, pukul 7.30 pagi sampai dengan 12 siang, akan dilaksanakan pemeriksaan BMI serta gula darah secara gratis. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, kuota terbatas, dan mohon mendaftarkan diri terlebih dahulu. Untuk pengertian BMI, silahkan cek klip berikut ini. Salam sehat Sobat Cipto, saya Dr. Riki dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai pengukuran menggunakan monitor komposisi tubuh. Dengan monitor komposisi tubuh ini, kita bisa mengetahui informasi dari berat badan, kemudian kita bisa mengetahui informasi dari struktur lemak, termasuk lemak visceral atau lemak-lemak yang membungkus organ-organ vital di balik perut, termasuk jantung, kemudian usus, kemudian hati, dan organ-organ vital yang lainnya. Kemudian juga kita bisa mengetahui mengenai komposisi dari massa otot tubuh dari seseorang pasien. Kemudian dari monitor tersebut kita juga bisa mengetahui berat badan ideal dari pasien atau biasa kita sebut dengan indeks massa tubuh. Dan yang terakhir kita bisa mengetahui umur seseorang berdasarkan massa tubuh atau komposisi tubuhnya. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya kita ada di usia berapa dengan komposisi tubuh yang kita dapat dari monitor komposisi tubuh ini. Dari hal-hal yang kita dapat tersebut kita bisa membandingkan dengan komposisi tubuh yang seharusnya normal atau orang sehat. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, dan kami juga bisa hadir melayani Anda di tempat yang Anda inginkan. Sayangi tubuh Anda dengan rutin memeriksakan kesehatan Anda di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kami menolong, Tuhan menyembuhkan. Yang kelima, kebaktian kebangkitan rohani dengan tema Sukacita di Tengah Keluarga. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 18.30 di gedung gereja. Kebaktian kebangkitan rohani akan dilayani oleh Evangelis Tintin Kalinardi. Yang keenam, Panitia Bulan Keluarga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan donor darah. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 8 sampai dengan 12 siang di Balai Immanuel Bawah. Terakhir, pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.30 di gedung gereja akan dilaksanakan kegiatan seminar keluarga dengan tema Harmoni di Tengah Keluarga. Akan dipimpin oleh Ibu Wulaningrum MPD. Mari kita ikuti seluruh kegiatan dalam rangka Bulan Keluarga GKI Karangsaru. Tuhan memberkati. Sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan Saudari Kesia, pada saat ini kita akan mendengarkan kata perpisahan dari Saudari Kesia. Untuk Saudari Kesia, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucap syukur karena saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kata-kata perpisahan. Ya, seperti telah kita ketahui bersama, jadi masa pelayanan saya di GKI Karangsaru telah berakhir kemarin pada tanggal 30 September.
saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk dapat melayani di tempat ini di GKI Karangsaru ya. Jadi bagi saya GKI Karangsaru adalah tempat yang sangat baik sekali untuk belajar. Ya, saya merasa bahwa melalui melayani di GKI Karangsaru Tuhan memproses saya dalam banyak hal ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya juga mau mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk majelis jemaat, untuk rekan-rekan pengerja, untuk teman-teman pengurus komisi, dan juga segenap anggota jemaat, simpatisan GKI Karangsaru. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk segenap staf dan juga karyawan GKI Karangsaru karena saya diterima dengan sangat hangat sekali ya di tempat ini, dan itu membuat saya merasakan ada kasih Tuhan yang luar biasa limpah di dalam relasi ketika berinteraksi bersama. Dan saya mohon maaf apabila di dalam kita berelasi pelayanan bersama ada banyak hal yang mungkin bisa melukai di dalam tutur kata maupun juga tingkah laku. Saya mohon maaf dan saya terus berharap relasi kita terus berjalan ya, dan di lain kesempatan kita boleh bertemu kembali, melayani kembali ya. Setelah ini saya akan kembali ke Jakarta ya, kiranya kita boleh bertemu kembali ya, jadi nanti bisa kontak-kontak, dan saya juga berdoa kiranya kita boleh saling terus mendukung dan menguatkan di dalam doa. Mungkin saya pikir ini kata-kata yang dapat saya sampaikan, ucapan terima kasih dan juga harapan saya kita bisa berjumpa kembali, dan kasih Kristus biarlah terus melimpah di antara segenap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah,
kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kebaktian pembukaan bulan keluarga tahun 2023 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Pencipta semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama menyaksikan simbolisasi pembukaan Bulan Keluarga GKI Karangsaru tahun 2023. Setiap keluarga dibentuk oleh insan-insan yang tidak sempurna. Meskipun demikian, kuasa Tuhan menaungi dan memberkati setiap keluarga. Di dalam segala dinamika keluarga, jika roh Tuhan beserta dan kasih-Nya nyata, pasti menghadirkan sukacita di tengah keluarga. Bapak Ibu, pembukaan ini akan rada dramatis. Jadi tolong Bapak Ibu menyiapkan diri karena balon ini akan diletuskan. Jadi siap-siap, tolong yang tidak kuat boleh tutup telinganya. Kita akan bersama-sama saksikan pembukaan Bulan Keluarga GKI Karangsaru 2023. Puji Tuhan gak ada yang kaget ya Bapak Ibu. Oh tetap kaget. Kami panitia tuh berpikir gimana ya caranya ya. Sangat baik itu kalau gak dikasih tahu, betul gak? Tapi takutnya nanti kalau yang jantungan, nanti jadi masalah kita. Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama menyaksikan simbolisasi ini sebenarnya punya makna dan arti. Hidup itu bagaikan balon. Keluarga itu dibentuk dengan segala mimpi, cita-cita dan keindahannya. Namun seringkali keluarga tidak selalu menghadapi masa-masa yang baik dan nyaman. Ada waktunya kita mengalami goncangan, bahkan kita bisa meletus karena suatu keadaan. Namun ketika keadaan itu terjadi sekalipun, kiranya bukan hanya sekedar kepahitan, bukan hanya sekedar luka dan keputusasaan. Namun tadi ketika balon yang besar itu meletus, maka hadir balon-balon kecil yang ada bentuknya hati, balon-balon yang mengibaratkan, menggambarkan apapun yang terjadi dalam hidup keluarga kita. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan di dalam Tuhan senantiasa menghiasi setiap keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5. Ayat 31 sampai 33 demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kiranya relasi penuh kasih ini senantiasa ada dalam setiap keluarga kita.
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang menikmati ibadah ini secara live streaming, sungguhkah kita datang di hadapan Tuhan pagi ini dengan segenap hati kita? Kita mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Atau masihkah kita ragu akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mencari jalan kita sendiri, kita melakukan di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari di bulan keluarga ini kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada kehendak-Nya, dan kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong setiap kita. Saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita. Kiranya kesempatan perjumpaan yang indah dengan Tuhan ini sungguh akan mentahirkan, memulihkan kita semua. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu secara pribadi berdoa, nanti kita akan lanjutkan dengan litani pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada keluarga kami. Meski keluarga kami tidak sempurna dan seringkali mendukakan hati Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Saat ini kami datang kepadamu mengakui semua dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun padamu sebagai orang tua. Kami lupa bahwa Engkau menitipkan anak-anak-Mu kepada kami untuk dididik dan diajar takut akan Engkau, serta merasakan kasih-Mu. Kami tidak hadir sebagai orang tua yang layak diteladani. Kami mohon ampun kepadamu sebagai anak-anak, kami terlena dengan kemajuan zaman. Tidak hormat kepada orang tua, mengejar kesenangan diri, dan lupa nilai-nilai surgawi. Kami mohon dengarkanlah doa kami, jadikan kami sebagai keluarga yang penuh cinta kasih dan damai. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. 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 Tuhan s
Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 21 dan 22. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita pujikan, marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur
syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Namamu kami puji untuk selama-lamanya. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Namamu kami puji untuk selama-lamanya. Kita senantiasa diajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji memuliakan Tuhan karena hidup kita dijamin olehnya. Kiranya itu yang menjadi kekuatan kita untuk terus mengarungi bahtera kehidupan keluarga kita masing-masing. Paduan suara Nafiri Kristi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaikan suara
Terima kasih paduan suara Nafiri Kristi yang mengingatkan kita semua Bapak Ibu bahwa kita baik pribadi ataupun keluarga adalah lilin-lilin yang menerangi kegelapan dunia. Bapak Ibu, dunia ini semakin hari semakin gelap, namun juga suhu semakin panas. Bisa dibayangin Bapak Ibu Saudara, kita ini hidupnya sumpek, sudah gelap, panas. Oleh karena itu kita diajak untuk terus memancarkan terang Tuhan di tengah dunia ini. Sehingga kegelapan itu akan menjadi sirna, bahkan dengan kehangatan yang kita berikan, maka kita tidak membuat orang-orang yang kehilangan harapan semakin berputus asa. Namun kehadiran dan contoh teladan kita bisa membawa mereka untuk percaya kasih Tuhan dan mujizatnya masih nyata. Bapak Ibu, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Sekali lagi, persiapan hati akan menolong kita untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih karunia dan segala kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan. Meskipun perjalanan kehidupan kami baik sebagai pribadi ataupun keluarga tidak selalu mudah, namun sesungguhnya kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami senantiasa diajak untuk memuji karena kami tahu berkat Tuhan selalu ada hari demi hari. Kami juga diingatkan bahwa kami adalah lilin yang harus menerangi kegelapan dunia ini. Bagaimana mungkin kami bisa meneranginya ketika api itu padam? Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan api itu padam di dalam hidup keluarga kami. Namun api itu akan terus menyala, bahkan kami boleh menyinari sekeliling kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan pengharapan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 13. Bapak Ibu, pembacaannya cukup panjang, kiranya kita bisa memperhatikan dan menyimaknya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Nggak ada yang ngantuk? Kalau ngantuk ngomong sebelahnya, saya ngantuk. Persemaian cinta kasih Bapak Ibu. Berbicara tentang tema cinta, saya melihat bahwa hampir di semua film Bapak Ibu, kisah cinta itu selalu ada. Ya, dari kisah memang drama yang sifatnya romantis,
sampai dengan action, genre film-film yang lain sampai horor Bapak Ibu. Ya, horor pun ada loh, seringkali ada kisah cinta di sana. Ya. Nah, ketika berbicara tentang kisah cinta Bapak Ibu Saudara, maka itu sebenarnya menjadi sebuah bagian kehidupan manusia. Bahkan kalau kita mau mencermati dengan sungguh, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, memang kasih cinta diberikan di tengah kehidupan para insan. Sehingga melalui cinta dan kasih itu, sepasang insan berkomitmen dan bertekad bulat untuk membangun sebuah keluarga. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah membangun keluarga hari ini mudah? Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bangun keluarga, menjalani hidup berkeluarga, gampang apa susah? Gampang. Gampang apa susah? Gampang susah, ya. Itu jawaban paling gampang ya. Gampang susah. Diartikan sendiri ya. Kadangkala memang ketika memasuki kehidupan rumah tangga tidak seperti mimpi ketika masa pacaran. Memiliki impian-impian, memiliki cita-cita tentang kebahagiaan. Bapak Ibu, perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Itu membuktikan bahwa kehidupan keluarga tidak mudah. Ada perjuangan yang mesti harus diperjuangkan. Ada hal yang harus terus diupayakan. Barangkali di antara kita Bapak Ibu sudah ada yang mulai menyerah. Wah, saya sudah berjuang, saya sudah melakukan ini tahunan, saya sudah berpikir matang-matang, mungkin perpisahan akan menjadi lebih baik. Barangkali Bapak Ibu pernah kenal salah seorang bintang pesohor di Indonesia, Yaslin, mantan istrinya Delon. Ia pernah mengatakan begini saudara, bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat secara perlahan akan menggerogoti dirimu sendiri. Tanpa sadar kamu bertransformasi menjadi orang yang pahit. Merasa kalau cinta hanya akan menciptakan sakit. Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang realitas. Orang-orang yang menjumpai kehidupan keluarganya penuh dengan perselisihan, tidak ada saling tidak ada saling pemahaman, semuanya mau mementingkan dirinya sendiri dan mau menang Bapak Ibu Saudara. Barangkali kehidupan seperti ini akan membuat pribadi yang dulunya baik, pribadi yang dulunya ramah, pribadi yang dulunya murah hati menjadi luka dan menjadi pribadi yang mengalami sakit. Ia lanjutkan dengan sebuah perkataan anehnya. Keputusanmu untuk keluar dari hubungan itu justru memberimu rasa bebas, lepas, cerdaslah dalam memilih siapa yang pantas untuk kamu perjuangkan karena sangat berpengaruh pada kebahagiaan. Bapak Ibu, kalimat-kalimatnya baik, namun tentu saya tidak setuju dengan perpisahan. Kalimat yang mau saya garis bawahi adalah sebuah pernyataan di akhir itu. Kamu harus cerdas, memilih siapa yang pantas kamu perjuangkan karena sangat berpengaruh pada kebahagiaan. Tentu bagi kita yang sudah berkeluarga Bapak Ibu Saudara, tidak ada tukar guling, tidak ada pilihan lain selain terus memperjuangkan untuk mencapai kebahagiaan. Namun bagi anak-anak muda, bagi teman-teman yang masih berjuang, masih memimpikan kehidupan keluarga, hati-hati dan kalimat ini penting. Cerdaslah memilih supaya nanti kebahagiaan yang kamu rindukan akan menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang perlu untuk kita perhatikan, anak muda di banyak negara termasuk Indonesia, di banyak penelitian Bapak Ibu Saudara ini yang memprihatinkan. Anak muda sudah mulai enggan untuk menikah dengan berbagai macam alasan. Dua hal utama yang membuat mereka itu enggan atau sedikitnya menunda pernikahan. Yang pertama adalah trauma keluarga. Kehidupan keluarga yang ia lihat, kehidupan rumah tangga yang ia alami memang ternyata tidak membawa kebahagiaan. Dan ada anak-anak yang terluka karena pertengkaran orang tua. Itulah yang membuat mereka enggan untuk menikah. Mereka berpikir ulang, kalau seandainya aku mengalami hal yang sama, betapa buruknya masa depan saya. Lalu yang kedua adalah masalah karir. Ketika mereka memilih untuk mencurahkan waktunya, mencurahkan perhatiannya, mencurahkan segala dayanya untuk mengejar karir, rasa-rasanya itu lebih menguntungkan. Itu lebih membahagiakan, menjamin kehidupan masa depan mereka. Bapak Ibu perhatikan ya. Keluarga yang awalnya
diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Keluarga di mana Allah ingin menyatakan kasih kepada manusia hari ini porak-poranda karena berbagai macam hal. Anak-anak muda tentu ingat, kita pun masih barangkali merasakan ketika kehidupan rumah tangga kita nggak baik-baik saja. Wah, ternyata waktu dulu saya memilih, saya terjebak pada cinta yang buta. Saya sudah tahu kok orangnya begitu. Saya sudah ngerti kok orangnya yang memang tidak bertanggung jawab. Saya tahu kok dia itu pemalas. Saya tahu kok dia itu memang suka bohong. Namun karena waktu itu hati saya sudah meleleh, kata anak muda. Sudah tidak mampu lagi berpikir secara rasional. Cinta tanpa logika. Sehingga apa yang di hadapan mata orang-orang mengatakan kepada kita, kita seolah-olah merasa bahwa saya bisa mengubahnya. Bapak Ibu, bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Ketika kita tidak cerdas, ketika kita tidak cermat, ketika kita jatuh hanya karena rasa yang melumpuhkan logika, maka hari inilah konsekuensi yang kita tanggung. Oleh karena itu, anak muda yang belum masuk membangun kehidupan rumah tangga, hati-hati. Pilih karena kamu masih punya kesempatan. Pilih yang terbaik supaya kebahagiaan rumah tangga sungguh menghampiri hidupmu. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan kita yang sudah menjalin kehidupan rumah tangga dan hari-hari ini kehidupan keluarga kita tidak baik-baik saja? Bukan berarti kita menyerah, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari perhatikan apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus dengan sangat cermat, Paulus dengan sangat teliti, Paulus dengan sangat baik menguraikan tentang cinta yang harus dibangun dalam kehidupan kebersamaan, di dalam relasi dan interaksi, terutama dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu cermati dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga misalnya, maka Paulus memberikan sebuah gambaran kontras yang sangat dramatis. Kalaupun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, namun aku tidak memiliki kasih, semuanya tidak berguna. Ketika aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, semuanya sia-sia. Lalu ia mulai dengan sebuah kalimat yang sangat cantik. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu, mari kita cek diri kita, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Apakah kasih kita masih seperti itu? Apakah kasih kita masih sabar Bapak Ibu? Masih sabar dengan pasangan? Masih sabar dengan anak-anak kita Bapak Ibu? Terima kasih ada yang ngangguk-ngangguk. Ya. Apakah kita masih memiliki kasih yang murah hati? Masih murah hati Bapak Ibu? Saya tanya sama istri ya, belanja per bulan dikasih berapa? Jangan sampai seperti teman saya, dalam titik kritis, sudah kesehatannya terganggu, baru saldonya ditransfer ke istrinya. Nanti kalau butuh semua ini uang-uang ada, tolong siapkan saja begitu. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Mulai dari sekarang, supaya keuangan itu transparan, semuanya sama-sama tahu. Daripada nanti ketika salah satunya meninggal bingung, karena nggak tahu. Apakah kasih kita Bapak Ibu Saudara adalah kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong? Kegagalan pasangan suami istri kadangkala di titik ini Bapak Ibu, bahwa saya merasa lebih baik dari kamu, dan yang pasangan atau suami atau istri mengatakan yang sama. Kamu salah ngomong.
bahwa aku selama ini yang menjaga keluarga kita sampai seperti sekarang. Sama-sama memegahkan diri, sama-sama merasa bahwa berkepentingan dan yang paling utama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu masih sabar menanggung segala sesuatu? Masih percaya sama pasangan kita? Atau sudah mulai angkat tangan dan mau menyerah? Enggak ya Bapak Ibu ya? Karena keluarga adalah persemaian cinta kasih. Keluarga adalah ladang yang subur di mana Tuhan menaruh kasih-Nya dan merindukan kasih itu akan panen raya di kemudian hari. Banyak orang akan melihat bahwa keluarga-keluarga di dalam Tuhan dengan cinta yang sejati, dengan cinta yang tulus akan membuat dunia ini menjadi lebih damai dan lebih bahagia. Tentu Bapak Ibu, firman ini bukan hanya untuk yang berkeluarga. Untuk yang masih single, mungkin yang sudah mandiri karena ditinggalkan pasangan, bukan berarti firman ini tidak untuk kita. Kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kita, untuk memberikan teladan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa cinta Tuhan harus saya praktekkan, cinta Tuhan harus menjadi gaya hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, berbicara persemaian cinta kasih mesti dirawat. Kuncinya rawat. Apa itu rawat Bapak Ibu Saudara? Rajut kasih sejati. Kalau diminta foto Bapak Ibu seringkali kan pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang sedang jatuh cinta, keluarga yang bahagia kan bentuk gini toh. Iya Bapak Ibu. Sayangnya cuma di depan kamera. Kalau di dalam kehidupan sungguhan gimana? Masih bisa begini enggak? Gimana mau begini ya Bapak Ibu ya? Pegang tangan aja enggak usah sok mesra. Mana uang gajiannya dulu, nanti boleh gandengan. Rajut kasih yang sejati. Dan saya menemukan Bapak Ibu Saudara satu simbol, banyak simbol, tapi saya memilih simbol ini, yaitu sepatu Bapak Ibu. Kalau kita saat ini pakai sepatu ya Bapak Ibu, ada enggak yang sepatunya kanan semua? Ada enggak yang sepatunya besar sama kecil Bapak Ibu? Walaupun sekarang ini dunia memang berganti Bapak Ibu, anak-anak muda terutama sepatu itu bisa beda warna. Kanannya biru, kirinya merah, enggak ada masalah Bapak Ibu. Ya. Kanannya hijau, kirinya kuning. Kalau Bapak Ibu mau enggak pakai sepatu beda warna? Kelihatan tambah muda loh Bapak Ibu. Tapi dirasani sama tetangganya. Ini kayaknya bapak ini sudah pikun. Anak muda itu gara-gara irit Bapak Ibu, beli dua pasang sepatu bisa pakainya ganti-ganti. Biru-biru ya. Hijau-hijau, kuning-kuning, merah-merah 4 kali kan. Di mix merah biru, merah hijau, merah kuning, irit Bapak Ibu. Ya. Itu model hari ini. Namun indah ketika sepatu ini diartikan begini. Bentuknya tak persis sama, namun serasi. Betul ya? Ada enggak di antara kita yang sama persis gitu? Suami istrinya itu cocok-cok. Pikirannya sama, kegiatannya sama, keinginannya sama gitu. Saat berjalan tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Ya benar kan Bapak Ibu ya? Mana ada sepatu yang jalannya ke depan barengan? Itu namanya enggak jalan tapi loncat. Kadangkala kita mungkin tidak seiring, kita mungkin tidak sama pemikirannya, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun sebenarnya itulah yang memang menjadi keindahan dari sebuah keluarga. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Mana ada sepatu kanan diganti kiri Bapak Ibu. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau tinggi. Bila satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita itu baru merasakan pasangan kita itu berharga, pasangan kita itu begitu luar biasa dalam diri kita ketika mereka sudah tidak ada. Inilah yang seringkali merasa, aduh kenapa?
saya sia-siakan waktu yang ada. Namun ketika waktu itu masih dianugerahkan, kita lupa untuk memberikan perhatian dan cinta yang sejati kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ya, cinta buta dan tanpa logika itu salah tempat. Sebenarnya cinta buta dan tanpa logika bagi saya sah-sah saja Bapak Ibu. Namun tidak ditempatkan ketika sebelum menikah. Ditempatkan setelah menikah. Apa maksudnya? Ketika kita sudah menikah, maka cinta kita mesti buta Bapak Ibu Saudara. Pasangan kita seperti apapun ya kita terima. Cinta kita tanpa logika. Orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang mungkin melukai kita setiap hari, tetap harus kita cintai. Barangkali Bapak Ibu Saudara ketika memasuki kehidupan rumah tangga memang kita bisa kaget-kaget dengan pasangan kita. Barangkali ada pasangan kita yang memang tidak pernah mandi Bapak Ibu. Ada pasangannya yang begitu. Ya, barangkali kita ketawa. Tapi benar-benar ada orang yang susah untuk mandi, malas mandi. Kok mandi toh Bapak Ibu? Ada yang malas gosok gigi. Ada di sini yang malas gosok gigi, tolong angkat tangan. Bayangin Bapak Ibu bagaimana mau mesra ketika tiap hari tahu bahwa dia tidak pernah gosok gigi. Ngorok kalau tidur. Ya memang harus diterima Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin bisa ranjang. Itu cinta buta dan cinta tanpa logika. Bahwa ketika kita masuk rumah tangga, ketika kita membangun keluarga, maka memang cinta kita memang cinta yang sejati seperti Paulus katakan. Kita mesti berjuang supaya cinta kita tidak mementingkan diri sendiri. Supaya cinta kita tetap melakukan yang sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan pasangan kita. Ini yang mesti kita lakukan. Kadangkala salah tempat saja. Yang berikutnya adalah watak selaras Kristus. Jadi Bapak Ibu, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah bisa membawa bahagia. Kehidupan rumah tangga kita tidak akan pernah bisa membawa sukacita kalau kita tidak menaruhnya di dalam Kristus. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan juga hanya anak-anak. Namun seluruh anggota keluarga harus benar-benar menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Oleh karena itu Tuhan yang paling tahu bagaimana mendesain keluarga itu. Bapak Ibu, ketika hari ini punya banyak masalah, punya banyak pergumulan, datang kembali kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulanmu kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan yang dari sejak semula mendesain dan mengizinkan pernikahan itu terjadi. Tuhan punya solusi, Tuhan punya kuasa, dan Tuhan punya kemampuan untuk membuatnya bahagia. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang perempuan yang datang kepada pendetanya dengan sedih hati dan menangis. Pak, saya dikatakan sebagai perempuan yang bodoh. Apakah benar saya ini orang bodoh? Saya mengenal pasangan saya, suami saya 1 tahun Pak. 1 tahun itu saya hidup mengenali dia, kami bercerita akan mimpi-mimpi masa depan kami. 1 tahun saya berjumpa dengan pribadi yang memang menjadi cita-cita saya, harapan saya. Pribadi yang peduli, pribadi yang perhatian, pribadi yang mengerti, pribadi yang sabar dan murah hati. 1 tahun kami menjalani cinta. Kami sepakat berkomitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kami membangun kehidupan rumah tangga 6 bulan berlangsung dalam kebahagiaan. 6 bulan yang penuh dengan keindahan dan saya baru merasakan serta mengerti betapa surga memang ada di bumi ketika kebahagiaan keluarga dimiliki. Namun Pak, 6 bulan setelah itu bagaikan halilintar di siang bolong. Saya terkejut karena polisi datang ke rumah, memeriksa seluruh ruangan dan kamar kami, dan ternyata suami saya adalah pecandu narkoba. Saya tidak pernah mengerti, saya tidak pernah tahu bahwa ia adalah pecandu narkoba. Akhirnya ia ditangkap, dijebloskan ke penjara, dan ia harus keluar dari pekerjaannya. Saya yang sendirian menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya lakukan itu tetap dengan cinta. Saya mendoakannya, saya percaya dia pribadi yang baik.
Ketika ia selesai dari rehabilitasi, ia pulang. Dan kami mencoba kembali membangun dan merajut cinta kami. 3 bulan, 6 bulan, kami kembali menikmati kehidupan rumah tangga yang penuh dengan keindahan. Kami bersyukur, saya bersyukur doa saya didengar Tuhan. Namun ketika saya merasakan bahagia dan ucapan syukur itu, kembali tiba-tiba saya dikejutkan bahwa ia ditangkap polisi untuk kesekian kalinya. Tetap ia memakai narkoba. Ia harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Bahkan untuk segala sesuatu saya harus menjual rumah yang kami miliki. Waktu terus berjalan dan saya tetap mendoakannya. Saya tetap percaya bahwa dia suami yang terbaik untuk saya. Pribadi yang baik. Suatu kali saya yakin dia pasti akan bertobat. Namun itu terus berulang. Sampai saya menjual rumah, saya sewa rumah, sampai pada akhirnya saya tidak mampu sewa dan saya kembali kepada orang tua. Di sanalah Pak, saya dikatakan oleh keluarga sebagai perempuan yang bodoh. Benarkah saya perempuan yang bodoh? Apakah saya perempuan yang bodoh ketika saya harus memperjuangkan kebahagiaan rumah tangga saya, keutuhan rumah tangga saya dengan suami yang seperti itu, dan aku percaya aku masih akan memilikinya kembali. Sang pendeta berkata dengan penuh perhatian, dengan penuh kelembutan, Bu, Ibu bukan perempuan yang bodoh. Ibu adalah perempuan yang patuh kepada Tuhan. Perjuangkan dan doakan. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Barangkali Bapak Ibu Saudara ketika mendengar nasihat ini ada di antara kita yang ngomong pendetanya juga bodoh. Kenapa enggak ditinggalkan aja, enggak ada pengharapan. Sudah berulang kali jatuh bangun seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganggap bahwa nasihat sang pendeta itu bodoh, apa yang diperjuangkan perempuan itu bodoh, maka sesungguhnya kitalah yang bodoh. Karena Tuhan mampu memulihkan setiap hati, Tuhan mampu memulihkan setiap orang, Tuhan mampu memulihkan keluarga kita, Tuhan mampu untuk membuat keluarga kita yang berantakan seperti apapun membangun kehidupan yang kembali bahagia. Yang dibutuhkan adalah yakin dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan tutup dengan apa yang disampaikan Mother Teresa. If you want to change the world, go home and love your family. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk berdiri menerima ucapan selamat dari majelis jemaat.
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan bertepuk tangan. Kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari majelis jemaat. Selamat datang, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat datang dengan bertepuk tangan. Kita masuk dalam doa syafaat. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Terima kasih, kiranya kebersamaan kita boleh terus menguatkan kita dan juga membawa sukacita. Saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kiranya bulan keluarga ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan dan bulan yang kita tetapkan, namun betul-betul menjadi pemulihan bagi keluarga kita masing-masing. Percaya bahwa Tuhan mengasihi keluarga yang kita bina dan kita bangun. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mari ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Warta, sudah diinformasikan, juga melalui media sosial yang kita miliki. Terutama dua kegiatan Bapak Ibu Saudara, KKR dan juga seminar. Bapak Ibu bisa meluangkan waktu tanggal 19 Oktober dan 26 Oktober setengah 7 malam. Kiranya kedua kegiatan ini betul-betul akan memberikan kekuatan baru buat kita semua, dan kita percaya bahwa keluarga yang diizinkan Tuhan kita miliki adalah keluarga yang diberkati olehnya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan menyanyi doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang berbahagia di usia atau di ulang tahun mereka. Di pertambahan usia yang Tuhan berkenan berikan, kiranya saudara-saudara kami ini semakin teguh di dalam iman percaya dan pengharapan serta kasih mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Setiap musim kehidupan mereka, Tuhan selalu ada dan memberikan yang terbaik. Berikan kesehatan, berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan campur tangan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit, saudara-saudara kami yang berjuang dengan kesehatan tubuh mereka. Tolong Tuhan Kau berkati, dan kami percaya Engkau yang memberikan karunia dan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dan kami percaya Engkau menolong serta memulihkan, menyembuhkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan pasangan hidup dan keluarga, kiranya Tuhan juga berkenan campur tangan supaya firman ini tidak sia-sia, namun apa yang mereka dengar diteguhkan oleh Tuhan, bahkan dibuktikan bahwa Tuhan masih mampu mengadakan mujizat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan sepanjang bulan keluarga ini. Berkati panitia bulan keluarga, terima kasih untuk kesatuan hati, untuk perjuangan, kerjasama, kebersamaan yang sudah boleh terjadi. Kiranya kami terus diberikan kesehatan, kekompakan, bahkan kami percaya apa yang kami lakukan adalah untuk pengabdian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati untuk seluruh rangkaian kegiatan supaya terjadi pemulihan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi segenap keluarga anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat di tahapan-tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga tahapan-tahapan pemilu berlangsung dengan baik. Kami yang memiliki hak suara juga bisa menggunakan hak suara kami dengan penuh tanggung jawab. Berikan kerukunan, berikan keamanan Tuhan, sehingga ini menjadi pesta demokrasi bagi negeri kami. Dan kami percaya Engkau akan tentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini.
pemimpin yang boleh melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju. Kami mohon kedamaian, kami mohon ketentraman, kami mohon keamanan, dan kiranya kami tetap bersatu di dalam keberagaman, karena keberagaman memang Tuhan yang ciptakan. Kami serahkan negeri ini dan kami percaya Tuhan mendengar apa yang kami pinta. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Sabdanya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Persembahan syukur dapat diberikan melalui scan kris GKI Karangsaru berikut ini atau melalui kotak persembahan yang berada di pintu gereja maupun di pelataran gedung Maranatha. Mari kita naikkan pujian kita, mari bersyukur bersemua. Kasih
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu, kami hendak menaikkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa persembahan syukur kami sebagai wujud syukur kami. Berkati, kuduskan persembahan kami ini, sehingga boleh kami pakai, kami gunakan, kami kelola untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati setiap kami yang mengelolanya, beri kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh kami pakai secara benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa keluarga adalah lembaga yang berharga di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup keluarga kita, mari kita datang kepadanya karena Ia Allah yang memiliki desain setiap keluarga kita. Persemaian cinta kasih harus terwujud di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bukan luka, bukan kepahitan, namun sukacita dan kebahagiaan. Kunci persemaian cinta kasih apa Bapak Ibu? Kuncinya apa? Boleh bersama-sama 1, 2, 3. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita, dan kita akan pujikan bersama-sama berbahagia tiap rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak.